Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Logis. Setelah kemarin kita membicarakan sifat wajib Allah yaitu wujud, sekarang kita akan melanjutkannya dengan membahas sifat wajib bagi Allah yang kedua yaitu qidam. Allah memiliki sifat qidam yang artinya terdahulu atau tidak memiliki awal, tidak seperti makhluk yang memiliki awal atau adanya ada dari ketiadaan, asalnya gak ada kemudian ada. Pemahaman Islam tentang sifat qidam ini sangat rasional, sehingga sangat tidak rasional kalau Tuhan bersifat baru atau didahului oleh ketiadaan. Sifat qidam terjadi menjadi tiga. Yang pertama yaitu qidam zamani, yaitu lamanya sesuatu tapi masih terkurung oleh zaman atau masih berada di dalam dimensi waktu, seperti lamanya bumi dan langit. Langit dan bumi telah ada sejak dulu, tapi masih berada di dalam dimensi waktu. Yang kedua yaitu qidam idhofi, yaitu lamanya sesuatu karena dibandingkan dengan yang lain tapi menjadi baru apabila dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contoh Indonesia, kalau dibandingkan Timor Leste, lebih dulu Indonesia. Tapi kalau Indonesia dibandingkan dengan negara Mesir, Indonesia masih terbilang baru. Yang terakhir adalah qidam hakiki, yaitu sifat terdahulu, tapi bukan karena dibandingkan dengan sesuatu yang lain dan berada di luar dimensi waktu, yaitu qidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam wajib meyakini kalau Allah itu bersifat qidam, dan makhluk bersifat hadis berbeda dengan beberapa pemahaman filsafat barat, diantaranya Demositus yang meyakini bahwa Tuhan dan alam semesta sama-sama bersifat qadim, yaitu tidak diawali oleh ketiadaan. Ini sangat salah, karena makhluk mengalami perubahan dan setiap mengalami perubahan itu diawali dari ketiadaan, maka makhluk itu baru atau diawali oleh tiada. Mengapa Allah bersifat qidam? Alasan mengapa Allah bersifat qadim, karena kalau Allah diawali oleh ketiadaan, pasti dia butuh kepada pencipta. Dan kalau itu terjadi, maka akan ada dua kemustahilan. Yang pertama, yaitu daur. Daur adalah berputar. Ketika Allah diciptakan oleh Tuhan satu, dan Tuhan satu diciptakan oleh Tuhan kedua, Tuhan kedua diciptakan oleh Allah, di sini akan terus berputar sampai pusing 7 keliling bahkan lebih. Dan kejadian daur ini mustahil terjadi karena tidak jelas siapa yang mengawali penciptaan. Yang kedua yaitu tasalsul, yaitu regresi tidak bertepi ketika Allah diciptakan oleh Tuhan kedua, Tuhan kedua diciptakan Tuhan ketiga, Tuhan ketiga diciptakan oleh Tuhan keempat, dan seterusnya sampai tiada berhenti. Maka tasalsul ini mustahil terjadi karena tidak jelas siapa yang mengawali penciptaan. Tasalsul ibarat rantai yang tidak ada ujungnya, dan daur ibarat lingkaran yang tidak ada garis awal dan akhirnya. Maka harus ada zat yang maha awal yang mengawali dan maha akhir untuk mengakhiri. Jadi sangat rasional bahwa Allah adalah sebab formal dari adanya seluruh makhluk dan alam semesta. Allah tidak diawali oleh ketiadaan atau bersifat qidam. Barang siapa yang tidak mengimani bahwa Allah bersifat qidam, maka tidak sah dalam iman Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.